Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin mengajak teman-teman, coba bayangin gitu ya, besok teman-teman masuk kantor seperti biasa, udah nyiapin kerjaan laporan, cek email, terus koordinasi dengan tim gitu ya. Tiba-tiba listrik mati seharian, komputer nggak nyala, sistemnya down, AC-nya mati, wifi-nya mati gitu ya. Pertanyaan simpelnya adalah, kamu kira-kira mau ngapain ketika kondisi itu terjadi? Mau pulang? Mau tidur-tiduran? Mau ngegosip? Ngobrol? Atau malah bingung karena semua kerjaannya tuh stuck di dalam sistem komputer gitu ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan cuman soal listrik ya, bukan soal listrik yang mati, tapi lebih kepada ini seberapa siap sih kita tuh menghadapi yang namanya disruption atau gangguan yang tiba-tiba muncul dan bikin rutinitas kita itu menjadi berantakan. Dan mungkin banyak ya di antara kita belum memiliki kemampuan untuk beradaptasi gitu ya di saat gangguan itu terjadi. Padahal menurut penelitian gitu ya, jadi kemampuan beradaptasi itu apalagi di saat terjadi gangguan ya adalah salah satu skill yang paling dicari loh di tempat kerja, khususnya di kondisi modern saat ini gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah hal itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ternyata kita tuh terlalu bergantung pada yang namanya rutinitas dan juga sistem. Jadi kita tuh udah bekerja gitu ya bertahun-tahun, udah hafal banget gitu ya sama rutinitasnya gitu ya. Mulai buka email pagi-pagi, input data, koordinasi lewat WA, terus misalnya bikin laporan buat atasan gitu ya. Besoknya udah gitu lagi aja, lusanya juga sama gitu lagi, terus aja berulang 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 gitu ya. Semuanya itu berjalan, lancar aja gitu ya, sampai akhirnya tiba-tiba gitu ya, ada disruption gitu ya, kayak tadi misalkan listriknya mati, servernya down, atau misalnya, supplier-nya juga telat datang, terus atasan juga minta data yang mendadak gitu ya. Nah, biasanya kita panik ya, "Duh ini gimana nih, ini gimana?" Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau bukan karena kita nggak bisa sebenarnya ya, tapi lebih kepada kita itu belum terbiasa mikir secara plan B atau plan C gitu, plan C gitu ya. Dan kita terbiasa ngikutin aja tuh alur yang udah ada gitu dan ternyata ini tuh cukup berbahaya ya di era yang sekarang ya, karena kan dunia kerja saat ini kan, sering berubah-ubah ya, cepet banget bahkan gitu ya berubah-berubahnya ya. Tapi cara cara kita itu untuk berpikir tuh masih aja, jalan seperti autopilot lah. Dan ternyata hal ini tuh bukan cuma terjadi di level individu gitu ya, tapi di level organisasi pun mengalami hal yang sama. Jadi ada menurut studi dari McKinsey tahun 2023, lebih dari 2.500 pemimpin bisnis yang disurvei, mereka tuh hanya sekitar 50% ya yang merasa organisasi mereka itu benar-benar siap menghadapi yang namanya gangguan dari luar. Entah itu dari perubahan pasar bisnis, ekonomi, atau disrupsi secara teknologi gitu ya. Artinya apa? Artinya kan separuhnya lagi atau 50%-nya lagi itu tuh masih rentan ya, atau masih reaktif lah. Baru bergerak ketika masalah itu terjadi gitu ya. Padahal di dunia kerja saat ini gitu ya, yang berubah secara cepat, ya maksudnya berubahnya tuh cepat banget gitu ya. Kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir solutif itu bukan lagi menjadi sebuah keunggulan, tapi sebuah kebutuhan dasar untuk bisa bertahan lah ya, bahkan lebih bisa tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan dari situlah pentingnya melatih mindset kita dalam problem solving. Bukan hanya supaya kita bisa menyelesaikan masalah, tapi supaya kita siap menghadapi hal-hal yang bahkan kita nggak bisa prediksi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Yang pertama itu, dan ini cukup menarik sebenarnya, kita tuh nggak pernah benar-benar dilatih untuk berpikir what if, atau dalam istilah profesionalnya itu contingency planning. Jadi coba deh teman-teman ingat waktu pertama kali onboarding ya di tempat kerja gitu ya. Apa yang biasanya diajarkan? Mulai dari SOP biasanya ya, cara input data ke sistem, terus alur kerja dan tata cara pelaporan kan biasanya seperti itu ya. Tapi ada nggak sih yang pernah diajarin kalau sistemnya error atau kira-kira langkah daruratnya apa? Kalau vendornya gagal kirim, kira-kira alternatifnya seperti apa gitu ya? Mungkin kebanyakan tuh nggak semuanya ada gitu ya yang ngajarin seperti itu.
Karena pada dasarnya kita tuh dibentuk gitu ya untuk menjalankan prosedur kan, bukan untuk mengantisipasi perubahan gitu. Padahal penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa perusahaan yang melatih karyawannya untuk melakukan skenario planning, yaitu berpikir tentang berbagai kemungkinan dan skenario terburuk, itu tuh punya ketahanan yang jauh lebih tinggi saat menghadapi krisis dan gangguan yang tak terduga gitu ya. Jadi kalau kita sering nih merasa panik gitu ya di saat di luar rencana misalnya gitu ya, itu juga sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita juga sebenarnya enggak gitu ya. Tapi ini bisa jadi itu tuh sistem pengembangan di banyak perusahaan itu memang belum membiasakan pegawainya itu untuk berpikir bagaimana ya kalau semuanya itu nggak berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Dan inilah kenapa pelatihan problem solving jadi penting gitu ya, karena disitulah kita belajar bukan cuma menjalankan prosedur, tapi juga menyiapkan diri menghadapi hal-hal yang tak terduga. Nah, selanjutnya adalah penyebab yang kedua. Jadi ini lebih kepada di sisi budaya kerja nih. Jadi kita tuh hidup di lingkungan kerja yang mungkin kita tanpa sadar gitu ya. Sering bikin orang tuh takut untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi di banyak organisasi itu terutama yang masih tradisional ya, itu tuh ada budaya istilahnya tuh nunggu instruksi dari atasan. Jadi kalau mau ambil langkah sedikit aja, itu tuh harus tanya bos dulu gitu. Jadi kalau misalkan salah sedikit, ya udah akhirnya siap-siap aja disalahkan gitu ya. Lama-lama kan kita jadi pasif ya, hanya menunggu arahan bukan berpikir secara mandiri. Padahal menurut riset Gallup ya tahun 2023, karyawan yang diberi otonomi dan juga fleksibilitas dalam bekerja itu menunjukkan tingkat engagementnya itu jauh lebih tinggi. Dan mereka tuh jauh lebih produktif, lebih bersemangat, bahkan lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka yang harus nunggu lah ya lampu hijau dalam tanda kutip dari atasannya. Ini sebenarnya menyentuh hal yang lebih dalam nih soal keterlibatan kita dalam pekerjaan. Sekarang datanya kita lihat dari survei Gallup ya tahun 2025, itu hasilnya cukup mengejutkan ya. Jadi sekitar 67% karyawan tergolong quit-quitters ya. Jadi mereka itu hadir secara fisik tapi tidak benar-benar terlibat secara mental dan juga emosional ketika berkaitan dengan pekerjaannya. Mereka intinya tuh hanya melakukan minimum effort lah dan sekedar memenuhi kewajiban. Jadi hanya sebatas ya udah deh sesuai dengan kewajiban saya aja gitu ya. Tanpa inisiatif, tanpa semangat yang lebih. Hanya 26% karyawan yang benar-benar engage yang mereka tuh merasa terhubung dan berkomitmen dengan pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Artinya, sebagian besar tenaga kerja kita tuh bekerja tanpa rasa memiliki, tanpa energi untuk beradaptasi, dan ya udah tanpa motivasi aja untuk berkontribusi lebih gitu ya. Dan masalah ini sih sebenarnya bukan soal kemampuan teknis ya, kebanyakan mereka teknisnya udah jago-jago gitu ya. Tapi ini lebih soal kepada mental readiness, jadi kesiapan mereka untuk tetap terlibat bahkan ketika situasinya itu berubah gitu ya. Dan disayangkannya lagi adalah kondisi ini tuh semakin berat ketika mereka itu nggak punya tools dan juga framework ya yang bisa membantu mereka tuh dalam berpikir jernih saat situasi di luar rutinitas itu terjadi gitu ya. Padahal kita tahu bahwa dunia kerja sekarang itu kan penuh ketidakpastian ya, yang dibutuhkan bukan sekedar kemampuan menyelesaikan tugas, tapi kemampuan untuk tetap tenang, berpikir dan bertindak efektif. Bahkan di tengah situasi yang ya udah yang nggak pasti lah ya gitu. Nah, kira-kira dari penyebab-penyebab tadi solusinya apa sih? Nah, jadi kita masuk ke bagian solusinya ya. Yang pertama adalah kita mulai dari hal yang sederhana dulu nih. Kita buat yang namanya what if checklist atau tugas-tugas atau intinya menceklis tugas-tugas utama kamu gitu ya. Tinggal ambil aja 3 aktivitas yang paling penting dalam pekerjaan sehari-hari, lalu kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau aktivitas ini terganggu, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalau sistem inventory tiba-tiba down, kira-kira backup datanya bisa cari di mana ya? Terus misalnya kalau suppliernya telat kirim barang nih, kira-kira siapa vendor alternatifnya atau bisa bisa menghubungi siapa nih gitu ya. Atau yang ketiga, kalau misalkan atasan nggak bisa kasih approval,
Nah, kira-kira mau apa yang teman-teman lakukan gitu? Siapa yang mungkin bisa bisa bantu untuk ambil alih sementara gitu ya? Jadi jawaban-jawaban tadi semua itu tuh dicatat di catatan. Jadi bisa di spreadsheet atau bisa juga di sticky note ya, tentu ditempel aja tuh di meja teman-teman gitu ya. Jadi intinya tuh nggak perlu yang rumit lah gitu ya. Yang penting teman-teman sudah punya rencana cadangan sebelum gangguan itu terjadi. Selanjutnya adalah solusi yang kedua, yaitu dengan melatih otot pengambilan keputusan. Jadi dengan cara konsepnya itu adalah small bets ya, small bets atau small bits ya. Jadi small bets ini artinya membuat keputusan-keputusan kecil yang memang resikonya itu juga rendah, tapi tetap melatih teman-teman gitu ya untuk berpikir secara mandiri tanpa harus menunggu persetujuan lah ya dari atasan teman-teman gitu. Nah, contoh sederhananya misalnya teman-teman mulai menata ulang sistem penyimpanan dokumen gitu ya biar lebih rapi gitu ya, atau membuat template email biar lebih cepat proses pengirimannya gitu ya, atau bikin dashboard gitu ya, dashboard sederhana di Excel untuk memantau progres pekerjaan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya berhasil, nah teman-teman kan meningkatkan confidence-nya teman-teman ya, istilahnya tuh confidence boost lah. Tapi kalau misalkan belum berhasil, dampaknya itu kecil dan teman-teman bisa belajar dari situ kan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke solusi yang ketiga dan ini sebenarnya lebih sederhana banget ya. Jadi tapi dampaknya gede gitu. Jadi coba teman-teman alokasikan atau jadwalkan 15 menit setiap minggu gitu ya untuk sesuatu yang disebut dengan disruption thinking gitu ya. Jadi caranya sebenarnya gampang gitu ya. Jadi bisa di awal minggu atau di akhir minggu ya. Teman-teman silakan buka kalender atau to-do list gitu ya. Terus menanyakan tiga hal ini. Yang pertama itu agenda kira-kira di minggu ini tuh atau di minggu depan tuh ada agenda atau deadline penting nggak sih gitu ya. Terus yang kedua kira-kira ada hal yang berpotensi mengganggu nggak gitu ya atau bikin rencana kita tuh jadi kacau atau meleset lah ya. Yang ketiga, kalau misalkan itu terjadi, kira-kira backup plan-nya apa? Nah, ya, itu gampang banget ya. Jadi tiga pertanyaan tadi aja tuh untuk ditanyakan. Contohnya apa? Jadi misalnya teman-teman tuh punya apa ya, rencana untuk presentasi gitu ya ke klien dan itu presentasinya penting banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa antisipasi nih kalau misalkan proyektornya rusak gitu ya atau laptopnya rusak. Nah, kira-kira teman-teman seperti apa backup plan-nya? Kalau presentasinya atau filenya itu korup, nah kira-kira apakah mau upload ke cloud atau seperti apa? Yang ketiga misalnya tiba-tiba klien tuh minta reschedule, nah itu kira-kira alternatif nyari jadwalnya gimana gitu ya. Jadi teman-teman tuh jadi lebih siap lah intinya, lebih tenang dan lebih cepat nantinya untuk menyesuaikan diri kalau hal tak terduga itu terjadi gitu. Nah, itulah tiga solusi praktis ya yang bisa diterapkan, bisa dicoba gitu ya. Jadi pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan lagi apakah gangguan akan datang, tapi lebih kepada seberapa siap sih kita menghadapi gangguan itu gitu ya. Nah, sekarang coba deh teman-teman ingat-ingat lagi pertanyaan yang awal tadi. Kalau misalnya kantor teman-teman tiba-tiba mati listrik seharian gitu ya, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Dan saya harap sih sekarang teman-teman mungkin udah nggak punya jawaban yang ya udah deh pulang aja gitu ya atau bingung mau ngapain. Tapi mungkin teman-teman udah mulai berpikir, oke, apa ya yang bisa saya kerjakan secara offline? Apakah ini momen misalkan kayaknya ini momen deh yang pas untuk berkoordinasi langsung gitu ya dengan tim atau mungkin ini waktu yang tepat untuk mereview atau mengupdate checklistnya teman-teman gitu ya. Karena ini bukan soal mati listrik ya, bukan ya, tapi ini lebih kepada soal seberapa siap sih kita menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oke, baik sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman punya pengalaman sendiri tentang disruption di tempat kerja atau ingin berdiskusi tentang time management, problem solving, ataupun productivity, silakan tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan jawab satu persatu. Dan kalau misalkan teman-teman merasa konten seperti ini bermanfaat, praktis, berbasis evidence gitu ya, dan bisa langsung diterapkan, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan insight berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.